bacanya. Ayo Mbak Maria, dipimpin doanya. Doa mulai. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu. Bagus sekali ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat ketemu kembali dengan Kak. Oke, sebelum kita mulai dicek dulu kehadirannya ya teman-teman. Ya, Bu. Yang pertama Ajinda Dewi Nawar. Oke, hari ini teman-teman ada yang tahu nggak kita akan membahas apa? Materi kejayaan Islam. Betul sekali. Udah pada membaca nih ya berarti? Belum. Belum? Udah Mbak Puji. Ayo yang lainnya gimana nih? Ayo belajar ya. Jangan lupa belajar. Imam Syafi'i gimana ungkapannya Imam Syafi'i? Barang siapa yang tidak bisa menahan pahitnya kesulitan belajar, maka dia akan menanggung pahitnya kebodohan dalam selama hidupnya. Gitu ya. Jadi teman-teman semangat belajar, dibaca terus. Apalagi ini materi kejayaan Islam ini pasti sangat menarik sekali. Oke, sekarang Ibu punya gambar. Ada gambar. Iya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Masih biru Turki. Wah, masih tidak terkira. Aku tahu ya Mbak Maria. Wah, berarti ini udah jalan-jalan ke Turki. Betul sekali, Masjid Turki ya, Masjid Turki. Ini adalah saksi bisu kejayaan Islam di Turki. Tepatnya di kerajaan apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Yo, apa? Turki Utsmani, betul sekali, Turki Utsmani. Oke, sebelum kita ke dalam lagi, kita akan membahas apa yang ada dalam materi kejayaan Islam. Maka kita perlu tahu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mampu kita nanti akan bisa mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam di masa abad pertengahan. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan Islam di masa pertengahan, abad pertengahan. Kemudian menjelaskan apa saja hikmah atau perkembangan apa saja yang ada dalam masa kejayaan. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan sikap yang menuntut ilmu, yang artinya bersungguh-sungguh bagaimana kita menghadapi kehidupan ini sehingga kita dapat mengambil hikmah. Ini kita akan membahas tentang kejayaan Islam. Yang pertama ada periode kejayaan Islam. Di sini ada 3 periode. Ada yang tahu nggak? Tahu. Periode. Ayo, Periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Mbak Puji. Ini sudah membaca ya kayak gini ya, berarti langsung cek gitu ya. Berarti kalau periode klasik itu dimulai pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, sebenarnya periode klasik ini sudah dimulai saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada dinasti Abbasiyah. Berarti melewati beberapa dinasti besar. Ada yang tahu? Dua, betul sekali Mbak Maria. Apa? Umayyah, Abbasiyah. Betul sekali. Benar, Umayyah dan Abbasiyah ini merupakan periode pertama, yakni periode klasik masuk dalam periode klasik. Kemudian periode klasik ini dibagi menjadi 2. Ada yang tahu nggak? Ayo Mbak Umi. Fase ekspansi dan fase disintegrasi. Ada yang tahu nggak fase ekspansi, integrasi, dan disintegrasi itu seperti apa? Ayo, Mbak Puji yang sudah membaca mungkin tahu nggak? Perluasan wilayah ekspansi. Nah, salah satunya itu ya perluasan wilayah, yang artinya fase ekspansi itu adalah fase besar-besaran penaklukan wilayah Islam, dan juga fase di mana benar-benar kejayaan atau Islam itu memperluas wilayahnya. Ini yang dikatakan fase kejayaan. Kemudian disintegrasi itu fase yang bagaimana? Disintegrasi itu mulainya terpecahnya
suatu dinasti. Sebenarnya ini sudah mulai ada di fase Umayyah ya, karena mulai di dinasti Umayyah ini sudah mulai ada berpecah belahnya suatu dinasti atau ada provinsi-provinsi tertentu. Namun puncaknya terjadi pada dinasti Abbasiyah yang ini tidak luput dari pengawasan, tapi mereka itu seperti mengabaikan seperti itu. Karena yang penting terdapat provinsi itu tetap membayar upeti pada mereka, tapi sebenarnya provinsi-provinsi ini juga menyiapkan strategi untuk memberontak sehingga mereka mendirikan dinasti-dinasti kecil sendiri. Yang selanjutnya periode kedua ini adalah periode pertengahan dari tahun 1250 Masehi sampai tahun 1800 Masehi. Di sini ada dua fase juga. Ada yang tahu? Mungkin? Ayo Mbak Fase Putri. kemunduran dan fase munculnya ketiga kerajaan besar. Fase kemunduran. Ada yang tahu fase kemunduran ini? Fase kemunduran ini sebenarnya kelanjutan dari fase yang pertama tadi ya, periode klasik di mana Abbasiyah atau Islam memulai masa kehancuran waktu itu karena serangan dari Hulagukan dinasti Abbasiyah. Kemudian dilanjutkan yang kedua ada fase munculnya kerajaan tiga kerajaan besar. Ada yang tahu tiga kerajaan besar? Ayo Mbak Maria, mungkin salah satu kerajaan aja. Utsmani betul. Ada yang tahu lagi? Utsmani dari mana negaranya? Kalau sekarang pusatnya Turki, betul sekali. Ayo. Kerajaan pertama adalah ada kerajaan Utsmani dari Turki. Kemudian ada kerajaan Samarkand dari Persia. Kemudian ada juga yang ketiga kerajaan Mughal dari, ada yang tahu kerajaan Mughal? India, betul sekali. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Kemudian periode yang ketiga, periode terakhir adalah periode modern. Nah, di sini mulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Ada yang tahu nggak kenapa disebut periode modern? Pembaharuan Islam. Betul sekali, adanya pembaharuan Islam. Di masa kejayaan Islam yang akan kita bahas pada hari ini adalah fokus pada periode klasik, yaitu pada dinasti apa saja? Umayyah dan Abbasiyah. Nah, di sini terdapat pembaharuan-pembaharuan atau kemajuan-kemajuan mulai dari ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, budaya, seperti itu. Mungkin ada yang tahu nggak kemajuan-kemajuan apa yang ada di dinasti Umayyah dan Abbasiyah? Ada yang tahu kemajuan ilmu pengetahuan misalnya? Ilmu pengetahuan apa? Ayo, yang keras Mbak Lulu. Ilmu filsafat. Ada lagi? Kedokteran, matematika, astronomi. Ayo, dalam pengetahuan Islam mungkin ada yang tahu lagi? Ilmu tafsir, hadis, seni ukir atau arsitek ya, seni ukir. Ya, itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan mungkin teman-teman? Tidak. Kalau tidak, Ibu mau membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kalian bertugas-tugasnya apa? Memahami tokoh-tokoh siapa saja yang muncul dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Oke, gimana teman-teman, diskusinya berjalan dengan lancar ya? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Udah tahu ya tokoh-tokohnya? Ada yang bisa menyebutkan tokohnya? Tokoh apa
Apa? Al-Ghazali. Al-Ghazali. Tokoh apa? Tasawuf. Tasawuf juga terkenal sebagai tokoh dalam bidang tasawuf. Kemudian ada lagi Al-Khawarizmi, apa? ilmu matematika. Betul sekali. Ada lagi Saya Al-Kindi, Al-Kindi, filsafat. filsafat. Tepuk tangan dong. Oke. Berarti sudah paham ya teman-teman? Paham, Bu. Oke. Berarti nanti jangan lupa kerjakan evaluasi pembelajaran ya. Besok minggu depan kita koreksi bersama-sama. Oke? Ada yang bisa menyimpulkan nggak ketika pelajaran hari ini apa yang dapat diperoleh? Ayo, apa? Ada yang tahu nggak? Dari yang pertama lagi, yang pertama, ayo. Mengetahui sejarah agama Islam. Betul. Kita hari ini sudah membahas secara singkat periode kejayaan Islam. Periode Islam ya dari periode klasik, pertengahan dan juga modern. Dan kita juga membahas tentang kejayaan Islam pada era klasik. Nah, di situ pada era dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Oke? Dan apa yang dapat kita ambil dari hikmah kita belajar ini? Kemajuan Islam. Ada yang tahu? Mungkin kita sebagai pelajar harus apa? Kita sebagai pelajar harus giat belajar, betul sekali, agar kita tetap bisa meneruskan perjuangan tokoh-tokoh perkembangan Islam, kejayaan Islam. Jadi jangan lupa belajar ya teman-teman, evaluasinya dikerjakan. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman hari ini. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman hari ini, hebat sekali semuanya. Jangan lupa belajar ya, kemarin nggak belajar, besok harus belajar ya. Baik, Bu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.